siap-siap di sini saya akan menggunakan benang poli warna coklat. Di sini saya menggunakan benang-benang sisa saja ya. Habis benangnya kira-kira masing-masing satu gulung ya. Kemudian pen tulip ukuran 3 atau 4 ya. Nah, di sini saya akan memulai dulu dengan membuat simpul awal seperti ini. Kemudian saya membuat 35 rantai. Kemudian lanjut untuk kita membuat tusuk rantai seperti ini. Biasanya untuk pemula diajarkan hal yang pertama adalah bagaimana membuat tusuk rantai semacam ini dengan menggunakan hakpen. Oke, rantai. Teruskan ya Bu, nanti totalnya ada 35 rantai. Nah, ini kira-kira udah dapat 35 rantai. Kemudian hasilnya semacam ini. Saya mau tambahkan satu rantai ke atas, kemudian skip satu lubang, masukkan, tarik. Nah, ini kita membuat tusuk single. Masukkan, ambil, tarik semacam ini. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita membuat alas tas terlebih dahulu. Tusuk singlenya seperti ini. Nanti tusuk singlenya jumlahnya sama, 35 tusuk single. Membuat tusuk single macam ini ya, masukkan, ambil, nah seperti ini. Nah, hasilnya semacam ini. Tarik, masukkan, kaitkan lagi, tarik, ambil, tarik, semacam ini. Nah, ketika sudah sampai ujung, totalnya ada 35 tusuk single. Ini tusuk single terakhir, tusuk single yang ke-35. Satu rantai untuk naik ke atas, kemudian balik, dan lubang terdekat kita beri tusuk single lagi. Nanti totalnya ada 35 tusuk single semacam ini ya. Terus tusuk single, satu lubang, satu tusuk single sampai ujung. Nah, ini single bolak-balik namanya. Ini tusuk single terakhir pada layer ini. Kemudian satu rantai lagi, balik, dan lubang terdekat kita beri tusuk single lagi. Nah, kita memberikan efek tebal kepada alas yang akan kita buat semacam ini ya. Oke, lanjutkan sampai ujung. Untuk tusuk single ini totalnya ada 35 tusuk single. Jadi nanti kita akan membuat rajutan bentuk persegi panjang. Udah sampai ujung, kemudian satu rantai ke atas, balik, dan tusuk single lagi. Totalnya tetap ada 35 tusuk single. Nanti tebal alasnya semacam ini, kira-kira ada 10 kali tusuk single bolak-balik. Nah, selanjutnya saya akan memutari dengan tusuk single lagi untuk persegi yang sudah kita buat, persegi panjang yang sudah kita buat. Nah, di sini pojok-pojokan dari sudut persegi yang kita buat ini kita beri kelebihan tusuk single untuk biar pojokannya tidak mengkerut. Nah, ini pojokan kita beri 3 tusuk single, 1, 2, 3. Nah, untuk pojokan yang awal tadi sudah saya beri 3 tusuk single dalam satu lubang. Nanti pojokan yang lain juga diberi ya. Nah, untuk lubang yang lain tetap sama, satu lubang, satu tusuk single, semacam ini nanti hasilnya. Nah, ini adalah alas yang sudah diputari semuanya dengan pojok-pojokan isi 3.
Selanjutnya di sini saya akan meneruskan dengan tusuk single. Nah, totalnya ada 92 tusuk single ya. Kemudian saya akan melanjutkan nanti sampai pada tengah-tengah rajutan, kira-kira di bagian jempol sebelah kiri nanti. Nah, sebelah sini nanti kita akan memulai tusuk atau kita akan melakukan pergantian benang di sini. Nah, seperti ini. Kita akan memulai mengganti benang dan memulai sebagai tempat untuk kita memulai tusuk yang baru. Masukkan seperti ini, ambil, kemudian lanjutkan dengan tusuk single pada lubang selanjutnya, tentunya dengan benang yang berbeda. Nah, sisa-sisa benangnya nanti kita umpetin di belakang rajutan ya. Nah, untuk layer selanjutnya kita tetap satu lubang satu tusuk single walaupun dia pojokan, seperti ini. Lanjutkan satu lubang satu tusuk single. Nah, nanti ketika satu lubang satu tusuk single udah kelihatan ya, untuk pojokannya udah mulai kelihatan untuk naik ke atas. Kemudian kita akan melanjutkan membuat badan tas. Di sini badan tas saya akan menggunakan tusuk yang lain. Saya akan memulai motif yang lain. 2 rantai ke atas. Kemudian saya akan membuat tusuk double di sini. Tusuk doublenya kaitkan, ambil, tarik semacam itu. Kemudian ambil dari bagian depan, tarik. Nah, di sini adalah tusuk popcorn. Kasih satu rantai, kemudian saya akan melanjutkan untuk lubang yang lain, saya beri tusuk double. Kalau belum jelas nanti silahkan di ini ya, kecepatannya dikurangi. 3 tusuk double di sini. Kemudian saya akan melanjutkan dengan tusuk popcorn dalam satu lubang di sini. Lubang selanjutnya saya isi dengan 4 tusuk double. Tusuk double, kemudian tusuk double, tarik, ambil, kaitkan, tarik semacam ini. Kemudian tambah satu rantai. Kemudian tusuk double lagi. 3 tusuk double. Kemudian tusuk popcorn lagi yang terdiri dari 4 tusuk double dalam satu lubang. Tarik, kemudian ambil, kaitkan, tarik semacam itu. Kemudian nanti kasih satu rantai, kemudian tusuk double lagi, isi 3, 2, kemudian 3, kemudian tusuk popcorn lagi. Lanjutkan ya sampai satu putaran. Ambil dari depan, kaitkan, tarik, kemudian satu rantai dan mulai dengan tusuk double lagi. Nah, ini adalah satu putaran yang sudah selesai dengan benang warna coklat, krem tua. Saya akan melanjutkan dengan memutari rajutan dengan tusuk single setelah satu putaran penuh di sini. Lanjut saya akan memutari rajutan dengan tusuk single, tentunya dengan hitungan yang sama dengan hitungan yang ada di bawahnya. Satu popcorn kita kasih satu tusuk single, kemudian tusuk double,
atasnya kita kasih tusuk single jumlahnya 3, kemudian 1 tusuk single untuk atas popcorn, kemudian 3 tusuk single untuk atas dari tusuk double. Jadi totalnya tetap nanti hitungannya sama dengan tusuk yang ada di bawahnya ya. Kita putari dengan hitungan seperti itu untuk tusuk single yang memutar seperti ini. Lanjut tusuk single 1 putaran ya. Nah, kira-kira kalau sudah sampai 1 putaran, kita akan lanjut mengganti benang dengan warna coklat tua. Oke, benangnya kita kaitkan. Kemudian ambil untuk kita putari lagi dengan tusuk single sesuai dengan lubang yang ada di bawahnya. Lanjut tusuk single, lanjut sampai ujung ya. Kira-kira kalau sudah sampai hampir 1 putaran, kita lanjutkan tusuk singlenya. Kita siap-siap untuk membuat tusuk yang baru, tusuk popcorn lagi, tapi nanti hitungannya akan agak berbeda karena kita akan membuat tusuk popcorn di antara tusuk popcorn yang ada di bawahnya yang warna krem di jempol saya ini ya. Jadi saya akan membuat 2 rantai dulu. Saya akhiri di sini. Siap-siap, kemudian saya akan membuat 2 rantai ke atas. Kemudian saya lanjut dengan tusuk double. Dan kira-kira nanti tengah-tengah dari rajutan tusuk popcorn ini ada sebelah mana. Nah, kita akan membuat tusuk popcorn di antara tusuk popcorn yang ada di bawahnya. Oke, ternyata di sini ya, di bagian jempol di sini saya akan membuat tusuk popcorn dengan isian 4 tusuk double. Kemudian ambil, kaitkan, tarik 1 rantai, kemudian 3 tusuk double, kemudian tusuk popcorn. Tusuk popcornnya tetap di antara 2 tusuk popcorn yang ada di bawahnya, jadi nanti selang-seling ya. Oke, kemudian tarik, kasih 1 rantai, kemudian 3 tusuk double. Kemudian tusuk popcorn lagi. Kemudian 1 rantai dan 3 tusuk double. Ulangi ya sampai 1 putaran. Nanti akan berulang seperti itu. Nah, setelah jadi tusuk popcornnya, tusuk double dan tusuk popcornnya, nanti jangan lupa untuk diberikan tusuk single
untuk memutari rajutan yang sudah jadi untuk rajutan tusuk popcorn dan tusuk double yang ada di bawahnya. Kemudian jangan lupa untuk selang-seling ganti-ganti benang seperti itu. Nanti hasilnya seperti ini. Yang di sini boleh dilihat ya pergantian benangnya seperti apa. Tiap mau mengakhiri benang dan tiap pergantian benang nanti selalu diawali dan diakhiri dengan tusuk single. Kita sudah mengganti benang, kemudian saya akan memutari tusuk singlenya sebelum kita membuat tusuk popcorn dan tusuk double yang ada di atasnya. Oke, lanjutkan ya bunda ya. Nah, ini adalah kantong tas yang sudah saya buat, sudah sampai atas dan sesuai dengan ketinggian keinginan yang saya harapkan. Nah, sebelum mengakhiri prosesnya, saya akan mengelilingi bagian atas dengan tusuk single terlebih dahulu agar rapi ya. Setelah terkelilingi bagian atasnya, nah di sini saya sudah menyiapkan semacam besi ya, besi ring untuk tempat kita meletakkan handle. Kemudian ada paku yang disitu nanti akan kita pakukan di kanan kiri rajutan ya. Oke bunda, tasnya sudah siap ya, tinggal kita furing untuk kita pasang resleting. Selamat mencoba.